Jadi gini, jadi ini perhitungan makeup water. Nah intinya tuh kita ingin tahu sebenarnya si cooling tower ini dia butuh butuh debit berapa sih untuk gantiin air yang hilang gitu. Soalnya kan nanti kan ada air masuk nih dari chiller kan, air masuk ke sini disemprot tuh semprot, terus nanti ada yang ke bawah sama udara tuh, gara-gara dia nguap kan. Nah gara-gara dia nguap, hasil proses penguapan itu dia mendinginkan sekitarnya gitu. Jadi air yang nggak nguap tuh dia ikut didinginin. Awalnya dia dari 35 ke 30, sebenarnya intinya gitu. Nah untuk mencapai supaya airnya itu bisa mencapai dari 35 ke 30 sebenarnya ada 3 jalan. Ada jalan pertama tuh heat transfer secara sensibel doang. Jalan kedua itu heat transfer secara laten doang, dan yang ketiga yang paling realistis tuh campuran antara keduanya gitu. Jadi kayak ini kan udara misalnya airnya kan 35 nih. Udara kan worst case mungkin sekitar 33, tapi kan bisa aja dia ada di 28 ya kan, juga. Nah jadi sebenarnya ada ini juga gitu, pertukaran panas secara sensibel gitu. Nah kalau yang laten itu gara-gara penguapan kan. Kalau misalkan udara kelembapan itu belum 100%, intinya air bisa nguap gitu. Gara-gara kayak nguap semua jadi dingin, semuanya kayak lu naruh air di tangan lu terus lu tiup gitu kan, jadi dingin kan. Nah jadi perhitungan makeup water itu dalam kasus kedua gitu. Kasus kedua dalam artian pertukaran panasnya hanya dari sisi laten doang. Jadi worst case gitu. Sebenarnya kan nggak sebenarnya campuran kan. Nah tapi kalau misalnya worst case laten doang berarti penguapannya jadi paling maksimal. Nah jadi pertama ini gue zoom dulu. Nah, ini ada 5 state nih sebenarnya. Ada 5 state. State pertama tuh yang dari chiller. State kedua itu yang apa namanya OTW chiller. State ketiga udara masuk. State keempat udara keluar. State kelima tuh makeup waternya. Nah jadi pertama kita lihat dulu state 1. Ini gue input pokoknya bentar mulai dari mana ya. Nah ini kan ada HF1 nih. Ada HF1, HF2, HG3, HG4, HF5, HA3, HA4. Nah itu sebenarnya diambil dari tabel ini. Nah tabel ini kalau kita lihat di sini kelihatan. Ini HF itu sebenarnya entalpi air di temperatur sekian nih, tapi dalam fase liquid. Oke. Jadi dari 20 sampai 45 tapi fase liquid. Kalau yang oke. Nah sebenarnya ini sama juga. Ini cuma beda ini aja. Ini untuk T1, T2, T3. Nah untuk T3, untuk T2 kan dia fase liquid juga kan. Soalnya di sini kan. Nah sekarang untuk yang state 3 itu tulisannya HG3 nih. Nah jadi artinya HG3 kalau kita lihat di sini kan ini kan udara nih. Iya. Kan? Air di dalam udara itu pasti bentuknya dalam bentuk vapor kan. Betul. Nah si HG3 itu adalah entalpi air di temperatur sekian dalam fase vapor gitu. Makanya ini hanya lebih gede kan daripada ini. Iya. Nah itu state 3. State 4 itu HG juga, kenapa? Soalnya ini bentuknya udara juga gitu. Udara mengandung uap air gitu, makanya HG. Nah terus kita perlu juga HA nih. HA itu kan dry air gitu, udara kering. HA udara kering. Jadi kan sebenarnya kan udara realnya itu kan terdiri dari udara kering plus uap air kan. Jadi entalpi udara itu sendiri adalah entalpi udara kering plus entalpi si uap airnya gitu. Baik. Jadi gini. Oke bang. Nggak seru. Gimana ya? Bikin di meja. Ini misalnya gini. Gua misalkan gua ambil sebuah batasan nih. Nah ini sebenarnya udara nih di dalam sini. Nah udara itu kan sebenarnya kan dalamnya ada uap air kan. Nah uap air itu titik-titiknya nih. Ini misalnya. Contoh aja ya. Ini uap air nih. Ini gue nggak tahu nih menjelaskan apa. Nah ini si udara keringnya nih. Iya. Ya udah anggaplah. Oke. Nah ini ada pink ada merah nih. Nah entalpi ini semua itu disebut entalpi udara. Yang HA. H doang. Oke. Tapi H doang itu terdiri dari HA plus HG. HA-nya tuh entalpi udara kering, HG-nya entalpi si vapor. Air dalam fase vapor. Itu. Udah, jadi udah jelas ya. Tabel-tabel udah jelas nih. Nah, yaudah habis itu tinggal lu masukin aja di sini HF1, HF2, HG3 diseleksi dari si tabel ini.
Nah kebetulan kan gue kondisi desainnya kan stage 1 35 30 udah jelas ya, masuk keluar. Nah terus yang temperatur udara luarnya itu 33 27. Nah karena ini worst case berarti kan dia transfer cuma secara laten doang kan. Jadi yang berubah cuma si kelembapannya doang, jadi 100%, ya kan? Tapi sensibelnya gue jaga di 33 gitu. Ini worst case. Realitanya pasti udaranya juga naik temperaturnya gitu. Oke, nah udah. Terus sekarang kita masuk ke perhitungan. Ini ada condenser mass flow rate. Nah ini dapat dari mana nih? Jiu? Oh dari sini. Nah ini dapat dari mana? Dari sheet chiller sizing, kita cek ya. E75. Nah dari sini nih. Nah Laju air. Yang GPM atau yang liter per second? 75 gimana? Bentar. Chiller sizing E75. Kondenser. Nah Begini. oh. Tampung. Sekarang gue cek ini tuh ngacu ke, nah ini cooling tower nih, sorry ini berarti gue typo nih, volumetric Cooling tower atau cooling tower boleh. Nah jadi diambil dari sini, dari debit si cooling towernya. Ini 75 untuk satu cooling tower ya, tapi ya iya 372 bagi 2. Nah ini gue convert ke meter kubik per jam ya. Nah ini dapet nih condenser mass flow rate di sekian kilogram per second. Nah condenser volumetric flow rate tinggal ya sebenarnya udah ada sih, udah masukin aja. Nah air mass flow rate itu dapat dari mana? Nah rumus ini. Nah rumusnya itu dari mana? Rumusnya itu dari sini. Ini gue ambil dari buku. Oh yang ini. Oh buku itu. Termo. Ini buat mass flow rate. Oke. Jadi sebenarnya ini kayak lebih ke energi masuk kemudian energi keluar kan. Energi masuk kan si ini nih. Iya. Ya kan ini air masuk. Terus yang masuk mana lagi? Ini atmospheric air kan. Makanya dia sebentar 3. Makanya dia minus kan. Kalau misalnya kali ini dibalikin jadi plus ini kan. Nah terus yang ketiga yang masuk ini juga nih si makeup waternya. Jadi ada 3 masuk. Nah yang keluar itu cuma si ini kan sama Discharge. si Return water. oh ya sama ini juga. Ini kan sebenarnya selisih nih term yang ini. Jadi yang ini term yang ini itu kayak selisih antara ini sama ini gitu. Jadi intinya biar mempermudah, intinya energi masuk sama energi keluar gitu. Nah nanti dari persamaan energi balance kita bisa dapat mass flow rate udara yang dibutuhkan gitu. Nah terus massnya udah ada, kita bisa cari si ininya kan, si volumetric flow rate yang tinggal dibagi massa jenis doang. Nah untuk fan dari ketika kita udah tahu flow rate udaranya, kita bisa cari dayanya gitu. Nah dayanya Itu dibagi 5,063 dari mana? Dari sebentar. Apa udah 5,063 udah dicari sebelumnya? Itu nggak bener gua. Gue lupa sih kalau konversinya. Tapi intinya simpulnya jadi gini, nanti bisa dicari. Intinya itu untuk daya fan-nya aja. Soalnya kan dia fan-nya cuma di sini doang kan, nggak pakai ducting, nggak apa. Nah ini udah dari KW dapat. Nah peak evaporation loss. Nah ini dapat dari sini. Nah ini makanya arti rumusnya apa nih? Sebenarnya ini dari sini. Nih dari sini nih. Peak evaporation loss. Jadi MA ini mas jenisnya ya. Soalnya kan ini kan satuannya kan volumetric kan. Betul. Jadi harus dibagi mas jenis. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya rumusnya kan MA dikali 1 plus omega kan. Nah, MA dikali omega itu tuh si apa namanya? Gue juga kalau rumus nggak apa-apa. Ya. Oke, yang penting itu tuh tadi peak, yang tadi mass volumetric, yang bawahnya tuh yang buat daya. Oke. Gue lupa ya. Aduh. Oh, apa-apa. Ya udah ntar gue cek lagi. Ntar aman-aman. Intinya ini buat nyari si apa namanya evaporation loss. Ntar juga gitu kok apa? Aku cekin satu kayak Excel buat bikin equation. Boleh banget dah. Itu maksudnya. Oke. Drift lost. Oh, Apa? lupa.
Yaudah, gue Oke. lupa. Yaudah ya, ntar ini dapet nih evaporation loss. Nah, ini tuh ada beberapa losses lagi. Ada beberapa losses ya, ini juga harus gue cek lagi term-termnya karena gue juga agak lupa. Oh itu ini udah konstanta atau gimana? Jadi yang ini kan makeup water intinya total yang hilang kan. Nah yang hilang itu ada intinya 3 term utama ini gitu. Peak evaporation loss, drift loss sama blow down rate. Kayaknya kalau drift loss tuh entah kebocoran atau apa gitu. Mungkin. Kebocoran, jadi kayak ada losses lah. Nah, rumusnya tuh dari Ya kayak dia drifting aja gitu kayak. iya asik drifting. Iya. Kayak bukan mobil lah. Bener. Nah blow down tuh gue juga lupa juga. Intinya Apa gara-gara kipas? blow down tuh apa ya blow downnya? Jujur gue juga lupa sih. Gue lama banget nggak buka Excel ini. Tanya ChatGPT ntar. Ntar data GPT ya. Jadi ada intinya untuk Dia nggak flow tahu bang, rate-nya. kemarin kita yang kemarin rumusnya kita tanya ChatGPT gitu. Yang Aduh, lupa gua. lama-lama. Nanti ntar gue cari deh. Intinya 3 ini nih, tapi yang paling utama tetap ini si peak evaporation loss. Nanti dapat makeup water flow rate meter kubik per jam. Nah ini sebenarnya rasio aja sih. Emang sebenarnya kalau misalkan belum ngitung rule of thumb-nya di lapangan tuh makeup water tuh 1%-nya dari 1% dari si condenser volumetric flow rate gitu. Itu rule of thumb kalau misalnya nggak sempet ngitung. Nah ini makeup water consumption dalam waktu 8 jam. Sebenarnya kan mereka beroperasi selama 8 jam kan. Jadi seenggaknya kita butuh tangki ya Segede 8, mana ya? 8 meter kubik Oke. gitu supaya bisa nge-support kalau terpompanya kenapa-napa. Oke, siap. Jadi gitu. Oke, sip. Berarti udah. Kesimpulannya sebenarnya cuma 2. Ini sama ini. Oke. Jadi yang pertama ini buat sizing pompanya, Yang kedua ini buat tangkinya. Oke, siap. Oke. Thank you. Sama-sama. Nih gurunya. Ini guru kedua. Thank you Zawal. Terima kasih.